bahaya narkoba. Perkenalkan, nama saya Ardito. Saya dari keluarga yang berada, tapi itu semua tidak menjadikan saya pribadi yang baik. Dikarenakan kedua orang tua saya selalu bertengkar. Sebelum orang tua saya sering bertengkar, kehidupan saya sangat bahagia. Tetapi semua itu harus sirna saat saya memasuki masa-masa SMA. SMA saya berada di Jakarta, dan SMA saya cukup populer namanya, yaitu SMA Jenderal Adi. Di saat memasuki sekolah tersebut, saya masih nyaman akan keadaan keluarga yang harmonis. Tetapi semua sirna akan perpecahan keluarga, dan saya seringkali melihat orang tua saya bertengkar dan berselisih paham. Setiap saat, setiap waktu, dari situ perlahan mental saya kena, karena harus mendengar dan melihat pertengkaran yang tiap hari dan tiap jam, tiap detik selalu bertengkar. Saya sudah muak dengan itu, dan saya mau hubungan mereka baik-baik saja seperti dahulu. Tetapi mereka selalu lebih-lebihin masalah kecil menjadi besar. Itu membuatku semakin jengkel dengan keadaan keluargaku sendiri. Dan terkadang aku iri melihat keluarga teman-temanku yang harmonis dan saling mencintai satu sama lain. Aku iri dengan semua teman-temanku yang berkeluarga harmonis. Terkadang aku berpikir, kalau bisa memilih, aku gak mau dilahirkan dalam keluarga seperti ini. Pada akhirnya, mentalku semakin tertekan dengan semua permasalahan mereka, dan mulai emosiku memuncak. Pada saat kelas 11 SMA, aku sudah benar-benar marah, dan emosiku tak tertahan. Akhirnya, aku seringkali keluar malam, balik pagi, terkadang tidak balik sampai berhari-hari, untuk tidak mendengarkan mereka bertengkar. Aku mulai bergaul dengan circle pertemanan yang rusak menurutku. Pada kala itu, aku bertemu dengan circle itu yang berawal aku mau memasuki suatu klub malam. Pertama kali di situ aku langsung dirangkul sama mereka, dan kami langsung ngobrol, dan aku memulai minum minuman alkohol. Di situ juga aku mabuk berat, dan akhirnya temanku itu mengantarkanku untuk pulang. Pada saat itu aku senang sekali ada orang yang baik dan mengertiku melebihi orang tuaku. Semakin kita main, semakin tidak beres aku sekolah, dan seringkali aku bolos untuk bermain dengan mereka. Di situ aku merasa mereka lah keluargaku yang membuatku nyaman. Di saat lagi asik ngobrol, tiba-tiba salah satu temanku membawa ganja. Di situ aku takut dengan situasi tersebut. Ya, kalian tahu, barang tersebut aku takut ketahuan polisi, dan aku takut akan efek-efeknya. Di situ teman-temanku langsung bergerumun dan langsung nanya ke salah satu temanku yang membawa barang tersebut. Lu dapat barang ini dari mana, bro? Kan susah banget dapetin barang ini. Dan temanku yang membawa barang tersebut menjawab, lu gak perlu tahu, yang penting hari ini kita party, guys. Dan di situ dia mulai menawariku, Tok, sini, mau nggak lu barang bagus? Di situ aku menolak secara halus. Maaf bro, tapi gua nggak make gitu-gituan. Tetapi semakin sering orang tuaku bertengkar, aku mulai frustasi. Dan satu sisi temanku semakin sering juga menawarkan barang itu, narkoba berjenis ganja. Ganja adalah narkoba berjenis tanaman, dan ganja adalah narkoba golongan 1 yang memiliki efek halusinasi yang sangat hebat. Dan muncullah rasa penasaran akan mencoba narkoba itu. Udah nih, hisap, biar lu gak mikirin masalah keluarga lu. Di situ aku masih takut, tetapi aku berpikir, mungkin dengan barang ini aku bisa melupakannya.
Ya udah sini, gue hisap. Di saat gue hisap, aku batuk-batuk. Dan semakin hisap, badanku seakan-akan melayang dan pikiranku tenang. Dan kami mulai ketawa-tawa tanpa sebab. Hahaha, gimana toh? Enak kan? Iya bro, kane. Hahaha. Kenapa nggak dari dulu gue hisap ini? Biar hilang masalah gue. Semakin aku memakai barang tersebut, aku merasa kurang dengan sebatang. Dan terus menambahnya setiap kali ku hisap. Dan pada akhirnya aku kecanduan ganja. Dan bukannya menghilangkan masalahku yang awal, malah menjadi menambah masalah. Aku sering menjual barang-barangku dan sesekali mencuri uang orang tuaku tanpa sepengetahuannya untuk membeli ganja. Dan tiba saatnya badanku sudah mulai sakit dikarenakan aku sakau. Dan badanku selalu menagih barang itu. Saking kuatnya efek adiktif dari ganja yang selalu nagih. Pada akhirnya aku tidak bisa mengontrol badanku karena efek adiktif dari ganja, sehingga badanku selalu memintanya terus. Aku mulai lelah dengan semua ini dan akhirnya aku mencoba jujur dengan kedua orang tuaku akan keadaanku selama ini aku memakai narkoba. Di situ orang tuaku kaget dan marah akan perbuatanku. Tetapi mereka berpikir kalau itu tidak sepenuhnya salahku. Dan juga ada salah mereka yang kurang memberi perhatian dan tidak menjaga keharmonisan di rumah tangganya. Dari situ ayahku langsung mengajakku untuk ke tempat rehabilitasi. Rehabilitasi itu adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba. Selama 3 bulan aku berjuang melawan rasa sakit akibat putus zat narkoba dan aku dirawat di tempat itu. Akhirnya aku sembuh, tetapi tidak total. Sembuhnya seorang pecandu di saat dia tidak memakai narkoba sampai akhir hayatnya. Dan aku berusaha akan itu dan mulai menjauhi pergaulan yang rusak. Pada akhirnya kedua orang tuaku sudah tidak lagi bertengkar dan keluarga aku kembali harmonis dan aku senang akan itu semua. Dan untuk kawan-kawan yang sedang berjuang melawan efek adiktif narkoba, semangat buat kalian. Dan yang belum mencoba, jangan sesekali mencobanya, karena kamu akan terjerat lingkaran setan dan berusaha menjauhi circle pertemanan yang buruk. Dan kita sebagai anak muda bangsa Indonesia, kita harus mengatakan stop narkoba and say no to drugs.